Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Buyanti, jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2015. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Tiongkok dalam menghadapi Industri 4.0 melalui kebijakan Made in China 2025. Baiklah, penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya revolusi industri 4.0 yang didorong oleh perkembangan inovasi-inovasi dalam teknologi manufaktur, di mana dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan kemudian Tiongkok merupakan negara manufaktur terbesar di dunia, memiliki sejumlah tantangan dari domestik yang menyebabkan daya saing global Tiongkok dalam manufaktur itu melemah. Oleh karena itu, untuk menghadapi masalah tersebut, Tiongkok mengeluarkan kebijakan Made in China 2025 sebagai strategi untuk menghadapi industri 4.0 dengan meningkatkan inovasi-inovasi domestik. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: pertama, terjadinya revolusi industri 4.0, kedua, Tiongkok menghadapi sejumlah tantangan dari domestik. Tapi menghadapi masalah tersebut, Tiongkok mengeluarkan kebijakan Made in China sebagai strategi untuk menghadapi masalah tersebut. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu: bagaimana strategi Tiongkok dalam menghadapi industri 4.0 melalui kebijakan Made in China 2025. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan strategi Tiongkok menghadapi industri 4.0 melalui kebijakan Made in China 2025. Selanjutnya, manfaat penelitian itu secara praktis sebagai bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan terkait industri 4.0. Selanjutnya, secara akademis itu menambah wawasan masyarakat. Dan selanjutnya, studi pustaka yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi pustaka terkait studi kasus negara-negara lain yang menggunakan atau mengadopsi industri 4.0 dalam kebijakannya. Hal ini dikarenakan untuk memahami lebih dalam mengenai industri 4.0. Namun memiliki perbedaan di mana dalam konsep ataupun metode yang digunakan terhadap penelitian ini. Selanjutnya, kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian ini yaitu kebijakan inovasi oleh Roy Rothwell dan Ziegfeld, di mana untuk meningkatkan inovasi-inovasi dalam teknologi terdapat tiga bagian instrumen kebijakan yang digunakan oleh negara, yaitu penawaran, permintaan, dan lingkungan. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dibatasi dari tahun 2015, di mana kebijakan Made in China dikeluarkan, kemudian sampai tahun 2019, di mana kebijakan tersebut masih dijalankan. Selanjutnya, unit analisis yaitu Tiongkok, dan level analisis dalam penelitian ini yaitu tingkat negara. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu kepustakaan, dan teknik pengolahan data yaitu menggunakan 3 tahap yaitu pengolahan data, reduksi data, dan penyajian data. Selanjutnya, sistematika penulisan, di mana bab 1 mengenai penjelasan latar belakang, dan bab 2 kemudian mengenai penjelasan industri 4.0 sebagai tren global. Selanjutnya, bab 3 mengenai manufaktur Tiongkok dan Made in China 2025, dan selanjutnya bab 4 mengenai analisis strategi Tiongkok dalam menghadapi industri 4.0 melalui Made in China 2025, dan bab 5 kemudian kesimpulan dan saran. Industri 4.0 pertama kali diperkenalkan pada saat Hannover Fair tahun 2011 di Jerman. Kemudian pada tahun 2013 Jerman mengeluarkan kebijakan kebijakan manufaktur yang bernama Industrie 4.0, di mana menggunakan konsep manufaktur dengan menggabungkan dunia virtual dan dunia fisik. Kebijakan Industri 4.0 kemudian menjadi perhatian bagi seluruh negara di dunia, di mana banyak negara yang mulai mengadopsi konsep tersebut. Faktor yang mendorong negara untuk mengadopsi
industri 4.0 dikarenakan adanya peluang yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Adapun peluang tersebut adalah meningkatkan produktivitas manufaktur, yang kedua mengurangi risiko kesalahan dalam proses produksi, yang ketiga dapat meningkatkan fleksibilitas produksi, di mana perusahaan dapat menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar. Dan selanjutnya itu kostumasi massal, di mana perusahaan tetap dapat memproduksi suatu barang dalam jumlah sekecil apapun, tetapi tetap memperoleh keuntungan. Namun di era industri 4.0, meskipun terdapat peluang, juga terdapat tantangan, sehingga negara harus memiliki kebijakan yang pas untuk mengadopsi konsep tersebut. Tantangan yang pertama itu hilangnya sejumlah jenis pekerjaan. Yang kedua yaitu daya saing global yang semakin ketat. Sektor manufaktur bagi Tiongkok merupakan sektor yang sangat penting. Hal ini dikarenakan sektor manufaktur merupakan badan ekonomi nasional suatu negara, di mana memiliki kontribusi yang besar terhadap GDP nasional. Selain itu, Tiongkok juga memiliki kontribusi yang besar terhadap manufaktur secara global. Hal ini yang menjadikan Tiongkok sebagai the world factory, di mana hampir lebih dari 50% barang-barang yang tersebar di seluruh dunia dimanufaktur di Tiongkok. Namun, meskipun Tiongkok merupakan negara manufaktur terbesar di dunia, berdasarkan penelitian dari Deloitte pada tahun 2016 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Amerika Serikat memiliki peluang untuk mengambil alih posisi Tiongkok sebagai negara manufaktur paling kompetitif di dunia. Hal ini dikarenakan Tiongkok di era industri 4.0 memiliki inovasi-inovasi yang lemah dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Selain itu, Tiongkok juga memiliki sejumlah tantangan, yaitu ketergantungan terhadap teknologi barat, selanjutnya tingkat penelitian dan pengembangan yang rendah, dan selanjutnya terjadinya penurunan terhadap angka tenaga kerja produktif yang mengharuskan Tiongkok untuk beralih pada penggunaan robot. Sementara penggunaan robot di Tiongkok itu masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Nah, selanjutnya untuk menghadapi masalah tersebut, di mana Tiongkok berusaha untuk mempertahankan daya saingnya di era industri 4.0, maka Tiongkok mengeluarkan kebijakan Made in China 2025 yang bertujuan untuk menjadikan Tiongkok sebagai negara manufacturing superpower dengan meningkatkan inovasi-inovasi domestik. Selanjutnya bab 4 yaitu analisis strategi Tiongkok menghadapi industri 4.0 melalui kebijakan Made in China 2025. Nah, pada fokus kebijakan Made in China pada penelitian di mana Made in China itu lebih berfokus pada penggunaan instrumen-instrumen kebijakan bagian lingkungan, di mana untuk meningkatkan inovasi-inovasi, Tiongkok berusaha untuk menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif sehingga perkembangan manufaktur Tiongkok dapat meningkat. Selanjutnya, instrumen kebijakan inovasi bagian lingkungan yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok. Nah, yang pertama, kebijakan finansial dalam bentuk investasi. Bentuk investasi ini diberikan oleh pemerintah Tiongkok kepada perusahaan-perusahaan melalui lembaga pendanaan milik negara. Nah, melalui lembaga pendanaan tersebut, maka diharapkan perusahaan-perusahaan domestik dapat mengakuisisi perusahaan-perusahaan asing yang dinilai dapat meningkatkan perkembangan manufaktur Tiongkok. Selanjutnya, kebijakan pajak. Nah, untuk meningkatkan inovasi teknologi, Tiongkok memberlakukan pemotongan pajak terhadap perusahaan. Pemotongan pajak tersebut berlaku pada pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Tujuan dari pemotongan pajak ini adalah untuk mengurangi beban perusahaan dalam membayar pajak, sehingga dana tersebut dapat difokuskan pada pengembangan perusahaan. Selanjutnya, kebijakan kedua yaitu legal and regulatory, di mana Tiongkok mengeluarkan kebijakan atau undang-undang untuk memperkuat hak kekayaan intelektual. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok berkomitmen untuk meningkatkan atau memperkuat kekayaan intelektual.
di mana pada tahun 2018 kasus mengenai hak kekayaan intelektual meningkat dari tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu 40,4%, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 41,8%. Meningkatnya kasus terkait hak kekayaan intelektual ini menunjukkan bahwa kesadaran Tiongkok terhadap pentingnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual telah meningkat, sehingga masyarakat Tiongkok lebih termotivasi untuk menciptakan inovasi-inovasi yang lebih original dan inovasi-inovasi atas pemalsuan dan peniruan itu dapat dikurangi. Pada kebijakan politik, Tiongkok memberikan penghargaan terhadap ilmuwan-ilmuwan yang memiliki kontribusi terhadap perkembangan inovasi-inovasi teknologi Tiongkok, di mana Tiongkok memiliki badan penghargaan yaitu NOSTA. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat untuk meningkatkan inovasi-inovasi yang lebih berkualitas. Nah, upaya Tiongkok untuk menciptakan inovasi yang berkualitas melalui penghargaan ini adalah di mana pada tahun 2019 Tiongkok memperbaiki sistem dan mekanisme dalam evaluasi pemberian penghargaan NOSTA tersebut. Selain itu, Tiongkok juga menaikkan hadiah yang diberikan kepada pemenang. Selanjutnya, kebijakan politik yang kedua yaitu merger dan konsolidasi, di mana Tiongkok mendorong perusahaan-perusahaan domestik untuk melakukan merger dan konsolidasi dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Sejak tahun 2015 dan 2017 terdapat banyak perusahaan-perusahaan domestik, perusahaan-perusahaan publik Tiongkok yang telah melakukan merger dan konsolidasi, di mana hasil dari merger tersebut menciptakan perusahaan baru yang nilai dan pangsa pasarnya lebih besar dari sebelumnya. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, terdapat hasil penelitian yaitu upaya strategi Tiongkok untuk meningkatkan inovasi-inovasi dapat dilihat pada kontribusi manufacturing value added terhadap GDP Tiongkok, di mana pada tahun 2018 terdapat peningkatan kontribusi NPA terhadap GDP Tiongkok mencapai 29,4% atau setara dengan 4.000 triliun dolar. Nah, nilai NPA tersebut bahkan mengalahkan nilai NPA dari Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Selanjutnya, berdasarkan riset dari Global Innovation Index menunjukkan bahwa Tiongkok telah mengalami peningkatan dalam inovasi, di mana pada tahun 2010 posisi Tiongkok dalam Global Innovation Index hanya menempati posisi ke-43, sementara pada tahun 2018 menempati posisi ke-17. Dan selanjutnya, perusahaan Tiongkok dalam top 2.500 global dan global R&D investor, di mana pada tahun 2007 hanya 22% perusahaan Tiongkok yang masuk dalam daftar tersebut, sementara pada tahun 2017 telah mencapai 1/5 atau setara dengan 348 perusahaan yang di mana memiliki investasi terhadap penelitian pengembangan yang tinggi. Selanjutnya, persentase ekspor manufaktur. Nilai ekspor manufaktur Tiongkok mencapai 93% dari 93,3% pada tahun 2018, di mana lebih tinggi daripada Amerika Serikat yang hanya mencapai 59,4%. Nah, berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui kebijakan Made in China 2025, Tiongkok berhasil menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Tiongkok dan mau meningkatkan daya saing dan mempertahankan daya saing globalnya. Demikian
presentasi hasil penelitian saya. Atas kesalahan dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.